hebat semua. Selamat siang. Baik, kita akan masuk ke bagian budaya positif. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menambah satu pemahaman baru buat kita semua. Oke, boleh dilihat di slide. Temanya menyebarkan pemahaman budaya positif bagi saya pribadi dan bagi rekan-rekan semuanya. Ya. Di dalam budaya positif itu terdiri dari beberapa konsep yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu kita belajar mengenai Merdeka Belajar, di mana di dalam Merdeka Belajar terdapat banyak perubahan dalam paradigma belajar. Yang kedua, motivasi perilaku manusia yang datang dari dalam maupun yang datang dari luar. Lalu ada disiplin positif, ada kondisi kontrol guru, ada nilai-nilai kebajikan, ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia sampai kepada segitiga restitusi. Oke. Dengan kurikulum Merdeka Belajar, maka kita harus memiliki persamaan persepsi tentang apa itu makna dari merdeka. Menurut KHD atau yang kita kenal dengan Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi bukan hanya guru saja yang lebih banyak terlibat, tetapi peserta didik juga harus mampu membuat pilihan yang baik untuk dirinya sendiri. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau yang dikenal dengan istilah berdiferensial. Sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini kita diajar bahwa setiap tahapan psikologis peserta didik itu memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Jadi kita tidak perlu memahami bahwa kalau anak SD pola belajarnya sama anak SMP sama anak SMA sama. Nah, itu pemikiran yang salah. Ya, di paradigma baru ini juga kita belajar bahwa anak itu harus diajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selanjutnya, nah, dimensi dalam profil pelajar Pancasila seperti yang kita ketahui ada 6. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat kreatif. Yang kelima gotong royong. Dan keenam kebinekaan global. Nah, kalau di sekolah kita bisa sebut di dalam proyek P5 kita harus ada dimensi yang keenam ini di dalam setiap proyek. Artinya setiap pelajar Indonesia itu harus memiliki karakter sesuai dengan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, di dalam pemahaman tadi sering juga terjadi miskonsepsi tentang apa yang disebut dengan teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, kalau dulu mungkin semuanya berpusat kepada pendidik atau berpusat kepada guru. Nah, hari ini kita belajar bahwa segala sesuatu di dalam proses pembelajaran semuanya harus berpusat kepada peserta didik atau murid. Jadi tidak hanya guru yang terlibat secara mutlak, ya, tetapi murid juga punya sesuatu atau mampu mengendalikan dirinya. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat ini juga harus disesuaikan dengan bentuk penguatan positif apa yang diberikan kepada peserta didik. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini juga kita baru pemahaman bersama bahwa tidak semua hal yang kita tekankan kepada siswa atau sesuatu yang kita anggap baik dan benar itu akan menguatkan kepribadian siswa atau peserta didik kita. Karena belum tentu yang kita anggap benar itu berlaku di zaman sekarang yang sesuai dengan keadaan murid kita. Selanjutnya bahwa ada yang mengatakan bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini juga suatu bentuk pemahaman yang salah. Ya, kalau memaksa tentunya kita pahami bahwa itu tidak merdeka. Merdeka itu sesuatu yang datang dari hati yang mereka lakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan dari manapun. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, ini kita bisa lihat bersama bahwa ada pembanding antara stimulus respon
dan teori kontrol. Ya, Bapak Ibu boleh lihat di depan bahwa realitas kebutuhan kita sama, tapi di kontrol itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tetapi di teori kontrol bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya berbeda itu baik ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, kalau dikontrol kita bisa lihat bersama semua perilaku memiliki tujuan dan di stimulus orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain, dikontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan suatu pilihan baru. Begitu juga dalam stimulus respon, ada model berpikir menang kalah, tetapi di teori kontrol itu berpikir menang dan kita akan memahami tentang apa yang disebut dengan disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu kepada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan dengan nilai-nilai yang diyakininya. Disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin diri yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa menerima imbalan atau penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kita boleh lihat bersama nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai yang disepakati bersama, terlepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Contohnya, mari kita baca bersama ya Bapak Ibu, boleh diperhatikan ya. Dalam profil belajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Begitu juga yang kedua, berdasarkan IDO Primary Years Program atau PYP, ya, terdapat beberapa dimensi. Yang pertama toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Dan yang selanjutnya adalah keterampilan hidup atau yang kita sebut dengan life skill. Di dalam life skill ada beberapa dimensi. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi diri. Nah, dari nilai-nilai kebajikan ini banyak Bapak Ibu, teman-teman semua yang sudah mulai terkikis. Artinya kita sudah tidak lagi melihat empati peserta didik itu. Kenapa? Karena sudah tergerus oleh kemajuan zaman sekarang, tergantikan oleh smartphone yang menurut mereka mengucapkan bela sungkawa, mengucapkan kata selamat cukup dengan menulis di dalam WA, tidak lagi ikut merasakan, turut berduka cita, atau bahkan sekarang banyak tuh stiker-stiker yang bisa dikirimkan. Tetapi rasanya pasti berbeda dengan ketika kita bisa berada di sana, hadir di sana, ikut berduka bersama. Jadi sungguh berat PR pendidik saat ini bagaimana memunculkan nilai-nilai kebajikan yang baik di dalam diri peserta didik kita, agar apa yang kita terapkan, apa yang kita harapkan itu bisa tercapai, Bapak Ibu. Nah, contoh yang kedua ini yang sudah mulai hilang adalah pendengar yang aktif. Jarang sekali anak-anak itu mampu menjadi pendengar bagi temannya. Kenapa? Karena terbiasa kupingnya itu mendengarkan headset, hanya mendengarkan musik, hanya mendengarkan apa yang dia mau. Bisa jadi pada saat kita mengajar Bapak Ibu, teman-teman semua itu kupingnya tidak kita perhatikan dan ternyata mereka sedang mendengarkan musik, tidak lagi menyimak apa yang Bapak Ibu gurunya sampaikan. Nah, kalau ini masih terjadi, maka dia akan kehilangan salah satu dimensi baik di dalam dirinya, ya ini menjadi pendengar yang aktif bagi orang lain. Jadi
menjadi tugas kita bersama, PR kita bersama, bagaimana agar nilai-nilai yang baik ini tetap ada dan tumbuh di hati setiap peserta didik kita. Oke, selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dalam kurikulum Merdeka Belajar adalah profil pelajar Pancasila dengan 6 dimensi yang kita sudah pahami bersama. Tentang materi kebutuhan dasar dari manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia ya. Kalau selama ini Bapak Ibu tahu sandang, pangan, papan, ternyata di kurikulum Merdeka ada 5 kebutuhan dasar manusia, baik kita guru sebagai pendidik maupun sebagai peserta didik. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, di dalam bertahan hidup, contohnya adalah yang kita perlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan keamanan. Jika salah satu dari item ini tidak terpenuhi, maka ini akan menjadikan suatu masalah atau keadaan yang membuat diri kita menjadi tidak nyaman. Selanjutnya yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, salah satu dimensi yang di dalamnya adalah rasa diterima, dipedulikan, kerjasama, berbagi, dan dianggap di dalam bagian dalam suatu kelompok. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita lihat di dalam kelas kita, ketika kita membagi siswa menjadi beberapa kelompok, akan terlihat ada siswa yang terisolir dari temannya. Kenapa? Karena ada satu rasa yang dia tidak terpenuhi. Kenapa? Dia tidak dianggap oleh temannya. Dia tidak diajak masuk ke dalam kelompok. Nah, dia dikucilkan. Nah, orang atau anak didik kita yang perasaannya dikucilkan atau tidak diterima, otomatis dia tidak mampu menerima segala proses pembelajaran dengan nyaman. Kenapa? Karena dia tahu di kelas itu dia tidak punya teman, Bapak Ibu. Nah, pernahkah kita melihat ada salah satu siswa kita yang tidak dipilih oleh temannya, tidak diajak di dalam kelompok, tapi kita diam? Nah, inilah akibat dari rasa kasih sayang yang tidak dia dapatkan baik di lingkungan rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, kebutuhan dasarnya adalah penguasaan. Nah, dimensinya ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Nah, kalau selama ini juga pendapatnya tidak pernah ditanya, bisa jadi ada rasa yang di dalam dirinya dia rasa kurang, yaitu apa? Penguasaan, dianggap tidak mampu. Udah, kamu gak usah ngomong, kalau kamu ngomong pasti salah. Nah, disepelekan. Ada di dalam kelas tapi dianggap tidak ada. Nah, rasa inilah yang akan menimbulkan masalah bukan hanya pada dirinya tetapi melibatkan orang lain. Dia akan mengganggu konsentrasi orang yang belajar, dia akan membuat keributan pada saat guru menerangkan. Nah, hal-hal demikianlah yang kita harus pahami bahwa di dalam setiap diri anak didik kita ada rasa yang hilang di dalamnya. Yang keempat adalah rasa kesenangan. Ada bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ya, kalau selama ini kita lihat siswa kita bermain game ya, jarang sekali tertawa. Yang ada hanya makian, ya, mengeluarkan bahasa yang tidak baik, ya, tidak lagi membuat bahwa teman itu merupakan teman yang enak buat diajak main. Kenapa? Karena benda mati pun, smartphone pun bisa menjadi temannya, walaupun dia tidak kenal siapa yang menjadi teman bermainnya. Nah, ini adalah kesenangan yang menurut pemahaman saya itu adalah kesenangan yang salah. Karena realnya kesenangan itu didapat dari sesama makhluk hidup, ya, tidak dengan sistem atau sebuah smartphone. Mungkin ada yang tertawa, tetapi itu semua semu. Karena kita tidak bertatap muka, kita tidak saling melihat, kita tidak
Ya Bapak Ibu, kita lihat yang pertama. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini adalah hal yang paling sering kita temui di dalam kelas. Kenapa? Takut dimarahin guru, akhirnya dia mengerjakan tugas. Kenapa? Karena takut dihukum. Takut tidak dapat nilai bagus, akhirnya memaksa untuk menyontek hasil dari pekerjaan temannya. Kenapa? Pasti dihukum. Nah, ini yang paling banyak terjadi atau muncul motivasi yang ada di dalam diri peserta didik kita. Terpaksa bangun pagi karena kalau terlambat pasti dihukum. Padahal tadi di rumah dia belum sempat makan. Padahal tadi di rumah tugasnya yang biasanya nyuci piring dia tinggalkan karena takut dihukum. Yang selanjutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Mungkin kalau kita presentasi yang 50 itu paling banyak karena takut dihukum. Dan yang kedua ini bisa jadi 30% Bapak Ibu. Karena kita tahu di kelas kita anak-anak yang memiliki rasa bersaing, ingin mendapatkan yang terbaik, ingin dapat penghargaan atau dapat pujian itu pun ada. Jadi motivasi itu datang karena dia mau gurunya puji dia. Karena peserta didik mau nanti ketika diumumkan yang mendapat nilai tertinggi adalah, atau nanti yang dibacakan dalam sunggal mencari bakat adalah, nah ada satu rasa yang dia ingin orang lain tahu kalau dia itu berprestasi ya. Nah ini mungkin sekitar 30%. Selanjutnya yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang masih kecil Bapak Ibu, ini yang harus kita tumbuhkan. Kenapa? Setiap saya bertanya kepada siswa, sudah tepatkah jurusan yang kalian pilih nak? Dia bilang belum Bu, ini pilihan bapak saya, ini pilihan mama saya. Jadi bukan karena pilihan yang dianggap benar atau karena dia ingin, tetapi lebih kepada orang tuanya ingin ya. Jadi ini yang harus kita tanamkan, bahwa anak ini harus bisa memunculkan dalam dirinya perasaan atau motivasi yang besar bahwa ini adalah yang baik buat dirinya, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman, atau bukan karena hadiah dan lain sebagainya. Nah, semoga yang nomor 3 ini boleh terjadi di kelas kita ya Bapak Ibu, sehingga anak-anak kita boleh memiliki keyakinan dan boleh percaya akan kemampuan dari dirinya. Nah, baik, ini ada perbedaan antara apa yang dimaksud dengan hukuman, apa yang dikatakan konsekuensi, dan ini yang terbaik adalah restitusi. Kenapa yang terbaik? Bapak Ibu boleh lihat bersama bahwa hukuman dan konsekuensi itu sifatnya adalah paksaan, sesuatu yang akan diikuti tetapi tidak berdasarkan dari hatinya. Ya, di hukuman yang slide tulisannya merah, tidak rencana tiba-tiba, sifatnya sepihak. Kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai aturan, ada rundingan. Tetapi lebih banyak itu guru yang berperan, atau orang yang dewasa, atau orang yang ditakuti. Lalu yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi karena tidak dilibatkan dalam memilih hukuman. Pokoknya ibu mau kamu bersihin kamar mandi. Kaget loh, kemarin teman saya Bu terlambat gak bersihin kamar mandi, cuman suruh nyapu, kok sekarang bersihin kamar mandi? Nah itu karena tiba-tiba. Nah yang dikonsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman. Apapun hukumannya pasti yang merasa paling berat adalah siswa sendiri. Kenapa? Karena dia tidak ditanya, langsung diberikan sanksi. Yang dihukuman bersifat satu arah, berupa hukuman fisik ataupun psikis. Lalu konsekuensi, sikap guru selalu memonitoring, diawasi, tidak dipercayai, ya, karena dianggap kalau tidak dimonitoring ini anak nggak mungkin kerja. Nah, jadi hukuman dan konsekuensi tidak berpusat kepada peserta didik, tapi lebih kepada
Ada yang penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. Mari kita perhatikan bersama ya Bapak Ibu, kita ini ada di posisi yang mana saat ini? Oke, kita lihat ke depan. Kalau penghukum itu, guru berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Contohnya, kamu saya hukum karena kamu tidak mengerjakan tugas. Nah, ini yang paling sering. Ya, Bapak Ibu, ini yang paling sering kita lakukan. Kalau kamu tidak piket, maka saya akan memberikan hukuman kamu keliling lingkungan sekolah, sapu semua sampai bersih. Sifatnya memberikan sanksi atau hukuman. 2, membuat rasa bersalah. Jadi kita membuat seolah-olah anak ini 100% telah melakukan kesalahan yang fatal. Kita tidak berpikir bahwa kesalahan itu bisa saja terjadi karena kita yang membuat. Ya, kita baca bersama ya teman-teman ya. Guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan membuat murid merenungkan kesalahan. Contohnya, jika kamu terus melakukan hal ini, apa kamu tidak kasihan lihat orang tuamu? Padahal kita nggak kenal ya Bapak Ibu orang tuanya seperti apa. Ya, kita nggak kenal. Jangan-jangan ini anak yatim piatu. Tapi kita langsung membuat seolah-olah anak ini adalah anak yang selalu membuat atau kerugian kepada orang tuanya. Ya. Yang ketiga, kita di posisi teman. Guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah yang mereka hadapi. Contoh, guru sering ngobrol dengan siswa, guru sering membantu masalah pribadi siswa. Nah, di dalam kelas bisa saja kita berperan sebagai seorang teman. Ya, teman pada saat siswa membutuh dukungan dari guru, teman pada saat siswa itu butuh didengarkan masalahnya, kita bisa memposisikan diri kita sebagai seorang teman. Selanjutnya adalah kita sebagai pemantau Bapak Ibu. Guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Contohnya, guru mengingatkan tentang peraturan sekolah. Berdasarkan aturan sekolah tidak boleh menggunakan make up ke sekolah. Jadi pemantau ini lebih kepada mencari kesalahan apa yang siswanya lakukan. Apakah hari ini dia kaos kakinya salah? Apakah hari ini dia pakai dasi sesuai aturan sekolah? Nah, biasanya ini posisinya di depan gerbang nih. Ya, kalau kita piket kadang kita bisa juga sebagai pemantau melihat nih. Ini anak topinya ada tulisan SMA 1 Sunggal atau tidak? Pakai nama tidak? Jilbabnya salah atau tidak? Kaos kakinya hitam atau putih? Nah, ini yang kita sering lakukan ketika kita bertugas di depan gerbang sekolah. Selanjutnya adalah posisi seorang manajer. Posisi kontrol guru yang terbaik adalah posisi seorang manajer. Kenapa teman-teman? Dianggap yang paling baik karena guru melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau kita masuk ke dalam materi keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Semoga semuanya belum ngantuk ya Bapak Ibu, karena ini adalah sesuatu hal yang baru dan kita yakini bahwa dengan melakukan perubahan akan ada dampak kepada kita dan kepada peserta didik. Baik, keyakinan kelas adalah pernyataan-pernyataan yang disepakati bersama oleh guru dan murid
untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di dalam kelas. Keyakinan kelas yang dibuat bersama murid akan memberikan dampak positif di kelas. Ini yang pertama, meningkatkan motivasi belajar murid. Yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Yang ketiga, meningkatkan disiplin diri murid. Dan yang keempat, meningkatkan kerjasama dan gotong royong murid. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya suatu keyakinan itu yang dianggap baik oleh kita sebagai pendidik dan diikuti dengan sukarela oleh peserta didik kita, maka yang tercipta adalah kelas itu menjadi kelas yang aman, nyaman, dan anak-anak merasa bahwa proses pembelajaran itu tidak lagi sesuatu yang menakutkan atau menjadi sesuatu yang akan lama sekali dilalui, tetapi menjadi sesuatu yang menarik. Kenapa? Karena ada motivasi yang sama di dalamnya di antara peserta didik kita. Nah, dalam membentuk keyakinan kelas, maka hal-hal yang perlu diperhatikan bersama. Yang pertama, melibatkan murid dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Jadi bukan apa yang pendidiknya anggap baik, tetapi murid pun ada turut ambil bagian di dalam pembuatan keyakinan kelas. Yang kedua, dibuat dalam pernyataan positif. Bapak Ibu, kita pelajari bersama. Seringkali pernyataan itu dibuat dan diawali dengan kata jangan. Nah, kalau sudah pernyataan positif berarti kata jangan itu dihilangkan. Ya, jadi kalau jangan itu indikasinya lebih kepada pernyataan negatif ya Bapak Ibu ya. Jangan cabut tanaman ini. Makin ditulis jangan, makin dicabut. Jadi ubahlah menjadi pernyataan positif. Lestarikan lingkungan tamanmu dengan baik. Jadi kita ganti ya Bapak Ibu. Jadi kata jangan dihilangkan, kita ubah menjadi pernyataan positif. Iya, sedikit saja agar mudah diingat ya. Kalau sedikit lingkungan yang nyaman kita bisa buat Lisa ya Bapak Ibu ya, atau Lindawati. Apa itu? Lingkungan indah menawan hati ya. Jadi kalau Lisa apa? Lihat sampah ambil. Nah, jadi untuk mengubah kata jangan buang sampah sembarangan, Bapak Ibu bisa ganti jadi Lisa, lihat sampah ambil. Nah, seperti itu ya contohnya Bapak Ibu ya. Yang ketiga, yang keempat tadi, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, disesuaikan dengan lingkungan kondisi kelas dan sekolah ini kita lihat Bapak Ibu. Kalau lingkungan sekolah kita banyak taman atau kita bisa lihat bersama ada hutan sekolah. Terima kasih kalau sampai siang hari ini teman-teman semua masih bersedia menunggu dan sama-sama kita belajar mengenai budaya positif yang harus kita terapkan di budaya atau lingkungan sekolah kita di SMA Negeri 1 Sumbar. Jadi kalau hari ini kita mau berbagi satu praktek baik, saya akan mencoba menjelaskan walaupun mungkin tidak sesempurna ya dari yang diinginkan dari segitiga restitusi, tapi kita sama-sama belajar ya, apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi ya. Seringkali kita mendengar ini di zaman kurikulum merdeka, seringkali restitusi itu yang dibahas atau sering diperdengarkan, tapi kita kadang bingung ini pemahaman baru apa lagi. Jadi sebagai orang yang mau berkembang, mau belajar, kita sama-sama belajar apa yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuannya sangat mulia. Kenapa? Karena melalui proses segitiga restitusi itu murid diajak untuk belajar mandiri dalam memecahkan masalah. Nah, kalau selama ini
banyak sekali di antara kita teman-teman guru yang memberikan nasihat, yang harus mendengarkan apa yang ibunya mau, gurunya mau. Kamu harus ikut yang ibu perintahkan. Di dalam segitiga restitusi, siswa itu, peserta didik itu boleh memikirkan apa yang menjadi solusi jalan keluar dari masalahnya, dan itu didiskusikan bersama. Mungkin tidak secepat yang diinginkan ketika kita ingin memberikan suatu sanksi atau hukuman kepada peserta didik kita. Nah, di dalam proses itulah siswa itu berpikir dan menentukan apa yang harus dia lakukan agar masalah yang dia hadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Di slide kita lihat itu bentuknya segitiga. Kenapa? Karena memang ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Yang kedua adalah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Jadi kita boleh lihat ya, ada 3 warna dan masing-masing memiliki teknik yang berbeda di dalam penyelesaian di dalam segitiga restitusi. Selanjutnya ini dia. Ketika yang pertama tadi menstabilkan identitas, nah di sini ada keyakinan bahwa setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Tidak semua orang yang kita ajar di dalam kelas, Bapak Ibu, semuanya memiliki karakter yang sama. Ada orang yang datang terlambat dengan 3 jenis alasan yang berbeda. Disinilah yang harus kita tegaskan, yang harus kita pikirkan bahwa ketika anak melakukan kesalahan pasti ada latar belakang dari kesalahan tersebut. Terkadang kita lupa bertanya sama anak, sama peserta didik kita, kenapa kamu terlambat? Kita langsung menjudge mereka bahwa kamu malas nih. Pasti kamu memang sengaja nih gak mau masuk ke kelas. Pasti kamu sedang mencari-cari alasan supaya datang terlambat dan disuruh pulang. Hari ini kita belajar bahwa yang pertama kali harus dilakukan adalah setiap orang harus kita sadari tidak ada yang sempurna walaupun tiap hari sudah diingatkan. Bisa jadi kita sebagai guru juga sering melakukan kesalahan yang sama. Nah, hari ini kita belajar bahwa saat anak berbuat salah, artinya ada kebutuhan dasar dalam dirinya yang belum terpenuhi. Ya, tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, ketika anak melakukan kesalahan berulang kali, bisa jadi anak ini sedang mencari perhatian. Kenapa di rumah nggak dapat perhatian? Enak dong kalau di sekolah. Dihukum guru kan perhatian. Dibawa ke ruang BK perhatian. Diajak cerita perhatian. Ya. Bahkan ada tipe anak yang memang suka untuk bercerita kepada gurunya. Nah, ada satu rasa di dalam dirinya yang dia belum dapat, perhatian, kasih sayang, dan dia dapat itu dari gurunya. Tetapi caranya mungkin yang salah. Ya, jadi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kalau di slide kita bisa baca, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, seringkali kita menjudge duluan, pasti kamu bohong. Ibu tahu dari mukamu kamu bohong ini. Dari dulu kan kamu suka bohong. Sudah ada di pemahaman kita, di pemikiran kita, mindset yang salah tentang anak, bahwa anak ini anak yang suka berbohong. Tanpa kita memvalidasi apakah dia sudah berkata jujur atau memang sedang melakukan sebuah kebohongan. Disinilah pentingnya kita tahu tahapan-tahapan yang ada di dalam segitiga restitusi. Di bawah kita bisa lihat di dalam slide-nya ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kalau kamu terlambat, kira-kira hal apa yang bisa kamu lakukan supaya kamu tidak lagi datang terlambat? Coba kamu yang pikirkan. Sampai benar-benar anak itu meyakini bahwa dia sudah memilih cara yang tepat untuk masalahnya. Jadi jangan kita yang bilang, sini ibu kasih tahu, catat ya, jam 5 bangun. Nanti kau mandi jam 5.30 nih, 10 menit aja kau mandi. Habis itu kau boleh pakaian. Seolah-olah bahwa jawaban yang kita berikan, solusi yang kita berikan sudah tepat. Padahal anak tadi sedang berpikir, ini kan yang punya masalah saya. Kok ibu pula yang tahu solusinya? Seharusnya solusi itu datang dari saya. Nah, inilah yang namanya dikatakan memvalidasi tindakan yang salah. Seringkali ada orang tua yang cerita itu kalau anak laki-lakinya kalau sudah masuk ke kamar mandi,
itu peralatan mandinya sangat banyak. Ada yang pakai kalau kita bilang bukan spons, yang untuk mengangkat daki. Nah itu dilakukan pagi-pagi. Lanjutkan dengan memakai hand body di kamar mandi, dan banyak sekali tahapan-tahapan pada saat anaknya mandi pagi. Nah sudah pasti itu semua membuat anak jadi lama datang ke sekolah karena apa? Di kamar mandinya terlalu lama. Nah mungkin pemahaman ini yang perlu kita betulkan, bahwa kalau pagi-pagi itu ya nggak perlu juga kali luluran di malam hari gitu ya kan, karena kalau pagi-pagi luluran toh waktunya habis untuk di kamar mandi. Nah, itulah salah satu bentuk bagaimana memvalidasi tindakan yang salah di dalam terhadap peserta didik kita. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, dan kita bertanya juga, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Jadi Bapak Ibu sekarang kalau kita melihat video itu banyak sekali cerita bahwa hari ini yang kita lakukan menunjukkan 10 tahun kita ke depannya nanti seperti apa. Jadi kalau hari ini kita lihat anak didik kita itu menggunakan waktunya hanya untuk bermain game, kita bisa tunjukkan bahwa 10 tahun ke depan apa yang kamu lakukan hari ini tidak membuat kamu berhasil, ya, akan membuat kamu menjadi orang yang tidak berdaya guna. Karena apa? Karena setiap hari orang belajar bagaimana menjadi dirinya lebih baik, tapi kamu tidak merubah apa-apa. Jadi suruhlah mereka berpikir apa yang harus mereka pikirkan dan yang mereka yakini bahwa ini baik buat dirinya. Jangan yang gurunya yakini baik. Kenapa? Karena kita juga belajar bahwa kodrat zaman kita sebagai guru dengan anak berbeda. Kita lahir di tahun 70-an, anak sekarang lahir di tahun 2000. Ya, sudah sangat jauh perbedaannya, tetapi kita sering menggunakan waktu ibu dulu seusia kamu, ya, dengan berbeda zaman kita tidak bisa lagi menerapkan kata seperti ibu dulu. Ya, jadi kesalahan-kesalahan itu juga bisa datang dari kita, karena kita membuat keyakinan kita yang benar lalu keyakinan anak yang salah. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana membuat keyakinan yang anak itu yakini menjadi sebuah keyakinan yang benar, yang mengubah perilakunya menjadi perilaku yang benar juga, yang menjadi pribadi yang lebih mandiri, bertanggung jawab, memiliki karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini dia, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, yang perlu kita sampaikan adalah, nah, berbuat salah itu wajar. Karena siapapun, ibu guru juga pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna, ya. Karena Tuhan juga bilang yang sempurna itu cuma Tuhan. Jadi tidak ada kita bisa mengangkat anak lalu kita katakan hal-hal yang membuat dia lebih merasa bersalah. Ini yang harus kita sampaikan. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tetapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa seperti itu. Ini kalimat-kalimat yang menenangkan anak bahwa anak itu tidak selalu disudutkan menjadi orang yang paling bersalah. Kenapa? Karena kesalahan itu bisa datang dari kita. Kenapa jam pertama anak bisa ada di kantin? Karena gurunya datangnya terlambat. Kenapa ada perkelahian di dalam kelas? Karena gurunya saat itu tidak ada di dalam kelas. Ya. Jadi jangan membuat seolah-olah anak selalu bersalah, tapi hari ini kita pahamkan bahwa Bapak Ibu juga pernah melakukan hal yang salah. Ini dia, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dengan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, sebelumnya juga kita belajar tentang bagaimana komitmen di dalam diri anak. Jadi kalau ada sesuatu yang dia pertahankan dan menurutnya itu benar, jangan juga sebagai guru kita yang mengatakan stop, jangan lakukan karena itu salah. Biarkan anak punya prinsip di dalam hidupnya, selagi prinsip itu tidak menyalahi aturan atau norma yang ada. Jadi
kita pilih mana yang salah, dan kalau itu masih benar ya di mata norma masyarakat Indonesia, biarkan itu menjadi sesuatu yang dia rasa itu benar, komitmen yang baik buat dirinya. Nah, ini yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik atau dari dalam diri. Maka pernyataan yang keluar, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu, dan kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Biarlah kiranya jawaban-jawaban dari setiap pernyataan ini itu benar datangnya dari peserta didik kita, bukan dari sesuatu yang kita harus tanamkan di dia, sesuatu yang kita anggap ini baik loh nak buat kamu. Tapi biarkan dia memikirkan apa yang dia rasa ini adalah baik menurut mereka. Ya, satu hal yang sering terjadi di dalam kelas adalah ketika keyakinan kelas itu tetap gurunya yang megang kendali. Ibu mau seperti ini, ibu ingin kelas kita seperti ini. Nah, sedangkan kalau berdasarkan pemahaman kita tentang keyakinan kelas, tidak ada lagi unsur guru yang menekankan suatu keyakinan. Tapi memang yang harus terjadi adalah keyakinan yang dianggap anak benar sama dengan keyakinan yang gurunya juga anggap itu benar. Tadi kita sudah membahas tentang budaya bersih di dalam kelas, menjaga lingkungan kelas tetap bersih gitu. Nah, itu adalah hal yang memang harus disepakati antara peserta didik dengan gurunya. Jadi bukan gurunya yang bilang kalau sekolah masuk 7.15 maka kamu harus datang 7 tepat. Ya kan, tanpa memikirkan konsekuensi kalau anak itu rumahnya jauh. Atau kalau kamu datang terlambat maka kamu harus mendapat sanksi seperti ini. Nah, jadi kita upayakan untuk menanyakan keyakinan, jangan kita buat dengan ada konsekuensi di balik keyakinan tersebut. Ya. Kadang anak ketika kita buatkan konsekuensi, dia pasti milih sanksi apa yang paling ringan hukumannya. Padahal tujuannya tidak mencari siapa yang benar atau siapa yang salah, tetapi betul-betul keyakinan itu datang dari diri anak. Ya, itu dia. Nah, sebagai penutup, tapi sebelum sampai ke penutup, kalau ada teman-teman yang ingin berbagi pandangan terhadap restitusi, segitiga restitusi atau pertanyaan yang kita mau bahas bersama, saya persilakan. Ada kira-kira? Atau pernah melakukan restitusi dan ingin berbagi cerita dengan teman-teman yang lain? Boleh? Oke, silakan. Terima kasih ya Bu. Dari kesempatan untuk bertanya. Nah, jadi yang saya tanyakan ketika kita menerapkan segitiga restitusi terhadap anak yang bermasalah. Nah, katakanlah misalnya dia bermasalah absen. Nah, kita lakukan restitusi, kemudian dia memahami kesalahannya. Nah, kemudian memberikan mencari solusinya. Nah, namun ketika setelah itu anak masih mau mengulanginya lagi, jadi dia absen kembali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Seperti itu. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan mungkin di hati guru semua sama ya. Kenapa anak ini sudah direstitusi tetap saja melakukan kesalahan yang sama? Jadi kembali kita kepada pemikiran bahwa ada nilai-nilai dasar yang di dalam diri individu itu belum terpenuhi, ya, belum terpenuhi selama ini. Mungkin cara dia berbicara atau menjawab pertanyaan kita mungkin belum ada yang namanya kejujuran. Kitanya itu yang harus lebih banyak bersabar, tidak boleh langsung mengintimidasi atau membuat pola pikir bahwa anak ini sudah berbohong, ya kan? Jadi kita tanya dulu sebenarnya latar belakang anak ini berbuat masalah ini apa, sampai kita benar-benar tahu bahwa kalau dia datang terlambat karena dia harus membantu ibunya jualan. Tapi kalau dia sampaikan, nanti teman-temannya ngebully. Anak tukang sayur, pantes pagi-pagi terlambat, jualan dulu. Nah, anak sekarang kita harus pahami bahwa tidak semua itu dalam kategori mampu. Bisa jadi dia malu mengatakan bahwa memang dia orang yang harus bekerja dulu untuk mendapat upah baru bisa datang ke sekolah.
Tetapi untuk menyampaikannya bisa jadi dia takut nanti temennya dengar. Kalau temennya dengar nanti dia dibully. Kalau nanti dibully dia akhirnya merasa bahwa ya aku nggak punya temen karena aku berbeda dari yang lain. Itu dulu yang kita harus pahami latar belakangnya seperti apa. Ya, jadi jangan satu kali cerita atau satu kali kita mau restitusi masalah selesai, belum tentu. Nah, jadi sampai benar-benar kita dapat akar masalahnya itu seperti apa. Mungkin itu Bu Hanum. Atau teman-teman yang lain ada yang mau menambahi dari persoalan yang Ibu Hanum hadapi? Atau jawaban kita sama? Oke, baik. Saya akan membaca sedikit penutup ini. Ya, teman-teman juga boleh baca. Dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini dan bagaimana menjalankan dirinya sebagai pamong atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Jadi semoga apa yang hari ini kita bahas bersama, kita diskusikan bersama, sedikit saja boleh menjadi suatu budaya baik dan positif di sekolah kita. Dan yang baik ini biasanya tidak pernah sia-sia, pasti akan memberikan dampak walaupun tidak besar, tapi adalah berdampak di kelas kita masing-masing. Jadi terima kasih atas perhatian teman-teman semua, guru-guru hebat semua. Kita tutup, semoga nanti pertemuan berikutnya kita boleh saling lagi memberikan pengimbasan ya kepada rekan-rekan guru dan teman-teman kita yang lain. Oke, selamat siang dan tepuk tangan buat kita semua. Penjelasan berikutnya yaitu mengenai kebutuhan dasar manusia. Seperti teman-teman lihat semua ya, bahwa kebutuhan dasar manusia itu artinya manusia senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya. Apabila tidak berhasil diperoleh melalui cara yang positif, maka mungkin dengan cara yang melanggar aturan. Jadi ketika masalah peserta didik kita tidak selesai, kita carikan solusinya. Jadi jangan berpikir bahwa solusi yang saya berikan salah. Ternyata menurut teori ini ada sesuatu yang kurang dalam diri anak yang itu belum terpuaskan. Contoh, dia butuh kasih sayang. Ketika dia belum mendapatkan kasih sayang, maka setiap saat bisa saja dia melakukan kesalahan yang berulang kali dia lakukan. Sampai kadang kita sebagai guru bilang gini, kok asik kau aja yang bermasalah, kok kau lagi nak, kemarin kan udah saya proses. Ada bahasa kita sudah jenuh melihat anak ini selalu bermasalah. Padahal dari sini kita lihat ada rasa kasih sayang di dalam dirinya yang itu sudah dirasakan lama hilang. Nah, ketika ini tidak terpenuhi, maka janganlah kita kaget kalau anak ini akan terus berbuat kesalahan. Jadi itu salah satu contoh dari kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi selain dari bertahan hidup, apa? Nah, nanti buat semua guru-guru hebat yang hari ini mengikuti CGP. Umpan baliknya, semoga ilmu baru yang teman-teman sudah bagikan hari ini sangat bermanfaat bagi guru-guru yang ikut dalam kegiatan diseminasi hari ini dalam hal melakukan restitusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah murid. Terima kasih, selamat sore.
keluarkan tanahnya. Ampunlah anakku. Kenapa gini, Bun? Rumputnya. Pakai kalau kepo dapat lagi buang kali. Pakai lagi biasa itu lagi. Ya Allah, toh, Cet. Kok peluk dinding itu ya? Sumpah. Iya. Iya banyak tak? Kan? Aku juga baru tahu. Nanti April. Tiga mengukur ini, lagi basah. Silakan. Gimana hari ini kabar Natasha? Kurang baik. Kurang baik. Karena tadi saya baru lewat terus langsung dibully, langsung dibilang pendek. Oke. Yang ngomong teman sekelas. Enggak sih, Bun. Ada juga teman sekelas, ada juga teman dari kelas, Bun. Apa yang kakak rasakan pada saat dibilang pendek? Maaf ya. Kayak sedih, Bun, terus insecure, terus kayak merasa diriku nggak sempurna kayak orang-orang. Tapi kalau Bunda lihat datang ke kita nih masih bisa tersenyum, ceria, ya. Artinya kalau Bunda lihat kakak tuh sudah mulai bisa menyempurnakan pemikiran dan hati, tidak sesedih orangnya. Kalau dibully loh kak. Sekarang kalau kakak melihat hal seperti itu, apa yang biasanya kakak lakukan? Biasanya kalau temanku ikut dibully gitu kan, Bun. Ya aku negor. Negor orang itu yang bully. Kayak kamu nggak boleh gitu. Kan orang punya fisiknya berbeda masing-masing gitu. Kan nggak semua orang sempurna dan nggak semua orang mau kayak fisiknya itu seperti itu gitu, Bun. Kan ya udah memang takdir dari Tuhan, ya harus terima. Kalau bisa melihat persoalan seperti itu, sekarang yang kakak rasa berat gimana? Kakak kan bisa nasihatin orang, syukuri badanmu karena itu pemberian Tuhan, masih banyak kelebihan yang kita miliki dibandingkan orang lain. Kita lihat kan Natasha tuh sudah sampai ke tahap bisa menerima keadaan. Hari ini kenapa kakak merasa bersedih? Kayak merasa kenapa sih kayak aku itu harus kayak gini gitu kan, Bun. Kenapa aku nggak kayak orang-orang juga gitu, nggak menerima keadaan, Bun. Kayak merasa Tuhan itu nggak adil, tapi di sisi lain juga Tuhan kasih lebih gitu, Bun. Tapi yang paling sedih kayak insecure, gak menerima diri sendiri. Nah, kalau dari yang kakak ceritain kan berarti masalah utamanya ini tidak percaya diri ya. Nah, caranya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri Natasha sampai hari ini, apa yang sudah Natasha lakukan? Untuk mengatasi itu, Bun, ya tetap tersenyum di depan orang walaupun sebenarnya kayak nggak terima gitu, Bun, dengan sikap mereka gitu. Dan juga mereka kalau kadang pilih teman dari visi gitu kan, Bun. Mungkin ada 1-2 orang gitu. Jadi ya kakak rasa
pasti kakak dapat kawan kok yang sesuai dengan apa maunya kakak gitu kan. Terus kalau untuk percaya diri ini itu tergantung dari diri kita sendiri. Kalau kita terus memikirkan apa yang mereka bilang kan pastinya kita langsung down, putus asa, atau berbuat lebih baik lagi gitu. Tapi kalau sifat dari kakak Bun, ya ibaratkan omongan orang itu jadikan motivasi aja gitu untuk kedepannya lebih baik lagi. Nah, kan sudah dapat hal baik dari sana, ya. Dan hal baik itu tidak semua orang bisa. Kenapa? Banyak orang yang merasa insecure atau tidak percaya diri, terakhir imbasnya tidak keluar kelas, tidak bergaul dengan orang banyak, lebih memilih udahlah sendiri aja, nanti pasti temanku ngejekin aku lagi. Tapi dari jawaban kakak tadi Bunda melihat bahwa banyak hal positif yang kakak bisa ambil dari kejadian ini, ya. Yang perlu Bunda tegaskan kembali bahwa punya badan tidak terlalu tinggi itu bukan salah kita, ya. Punya badan terlalu tinggi bukan salah kita. Dan kalau Bunda bisa katakan tidak semua bidang pekerjaan melihat tinggi badan, nah, kakak bisa meraih apa yang kakak inginkan. Emang cita-cita Natasha apa? Kalau cita-cita kakak Bun pengen masuk ke dinasan sih Bun, tapi kadang mikir juga kan tinggi badanku pas-pasan pasti ya dari segi tinggi badan pasti udah susah gitu ya Bun. Tapi kakak pikir lagi mungkin masih banyak lagi pekerjaan yang nggak harus menerima dari postur tinggi badan itu. Jadi kakak nekat untuk ambil jalur kesehatan. Itu tidak ada tinggi badan. Iya. Berarti masih banyak bakat yang ada di dirimu yang bisa kamu kembangkan. Satu contoh, tadi kita kedatangan salah satu siswa dari kepolisian. Kali ini kita dengan tinggi badan yang tidak sampai ke standar kepolisian. Ternyata sesuatu yang kita anggap nggak mungkin, kalau Tuhan sudah berkehendak dan jalannya di sana, itu bisa jadi kenyataan. Ternyata Abang Juan namanya masuk dari jalur prestasi. Dia atlet taekwondo dan punya sertifikat. Ya, mungkin dia nggak pernah kebayang dia bisa jadi polisi, tapi dia punya bakat, dia bisa mendapatkan sertifikat dan itu berlaku di kepolisian. Jadi jangan juga kakak berpikir bahwa sekolah kedinasan tidak mungkin buat kita. Tapi galilah lebih dalam apa yang menjadi bakat dan minatmu, seriuslah di sana sampai kamu benar-benar saya sudah melakukan lebih untuk yang saya inginkan. Jadi jangan berpikir bahwa kita tidak akan menjadi seseorang yang kita sukai dengan kekurangan yang saya miliki. Pasti Tuhan tambah-tambahkan yang baik buat Natasha. Nah, setelah kita berbicara banyak hal baik yang kita sudah bicarakan, Natasha bisa ambil nilai-nilai baik apa yang kita bahas hari ini untuk diri Natasha khususnya? Kalau nilai-nilai yang boleh kakak ambil itu Bun, ya tetap bersyukur untuk segala hal yang ada dalam diri kita, ya tingkatkan potensi yang ada dalam diri. Ya, kayak gimana ya Bun, kayak merasa kenapa sih kayak aku itu harus kayak gini gitu kan Bun, kenapa aku nggak kayak orang-orang juga gitu, nggak menerima keadaan Bun, kayak merasa Tuhan itu nggak adil, tapi di sisi lain juga Tuhan punya kasih lebih gitu Bun. Tapi yang paling sedih kayak insecure, gak menerima diri sendiri. Nah, kalau dari yang kakak ceritain kan berarti masalah utamanya ini tidak percaya diri ya. Nah, caranya untuk mengatasi rasa tidak percaya diri Natasha sampai hari ini, apa yang sudah Natasha lakukan? Kalau untuk mengatasinya itu Bun, ya tetap tersenyum di depan orang walaupun sebenarnya kayak nggak terima gitu Bun dengan sikap mereka gitu kan. Kadang juga mereka kadang milih-milih teman dari visi gitu kan Bun. Mungkin ada 1-2 orang yang seperti itu. Jadi ya kakak rasa ya mungkin pasti kakak dapat kawan kok yang sesuai dengan apa maunya kakak gitu kan. Terus kalau untuk percaya diri ini
itu tergantung dari diri kita sendiri Bun. Kalau kita terus memikirkan apa yang mereka bilang kan pastinya kita langsung down, putus asa, nggak mau berbuat lebih baik lagi gitu. Tapi kalau sifat dari kakak Bun, ya ibaratkan omongan orang itu jadikan motivasi aja gitu untuk kedepannya lebih baik lagi. Kan sudah dapat hal baik dari sana, ya. Dan hal baik itu biasanya orang kenapa banyak orang yang merasa insecure atau tidak percaya diri, terakhir imbasnya tidak berkelas, tidak bergaul dengan orang banyak, lebih memilih udahlah sendiri aja, nanti pasti temanku ngejekin aku lagi. Tapi dari jawaban kakak tadi Bunda melihat bahwa banyak hal positif yang kakak bisa ambil dari kejadian ini, ya. Yang perlu Bunda tegaskan kembali bahwa punya badan tidak terlalu tinggi itu bukan salah kita, ya. Punya badan terlalu tinggi bukan salah kita. Dan kalau Bunda bisa katakan tidak semua bidang pekerjaan melihat tinggi badan, nah, kakak bisa meraih apa yang kakak inginkan. Emang cita-cita Natasha apa? Kalau cita-cita kakak Bun pengen masuk ke dinas Bun, tapi kadang mikir juga kan tinggi badanku pas-pasan pasti ya dari segi tinggi badan pasti udah susah gitu. Tapi kakak pikir lagi